Oke, selamat ketemu lagi di mata kuliah data mining. Untuk pertemuan kelima, kita memulai dengan menggunakan algoritma klasifikasi. Kita mulai dari data cleaning, kemudian pengenalan data mining, belajar pengantar dan sebagainya. Akhirnya kita tiba ke algoritma, belajar algoritma ya, untuk membuat suatu model, pola sesuai data yang kita gunakan. Salah satunya adalah kelompoknya algoritma klasifikasi ya. Oke, algoritma apa namanya? Tujuannya itu mahasiswa dapat mengenal klasifikasi data, dapat memahami menggunakan algoritma klasifikasi, mahasiswa dapat mengkelompokkan data menggunakan algoritma klasifikasi. Ya, suatu pengelompokan data di mana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas atau label atau target. Nah, itu ciri-cirinya klasifikasi. Jadi untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dikategorikan ke dalam supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Jadi dalam data mining atau machine learning ada dua kategori untuk apa namanya ketika algoritma itu jenisnya ada supervised learning atau unsupervised learning. Supervised learning itu diawasin, pembelajarannya diawasin, sedangkan unsupervised learning itu yang tidak diawasi atau tidak mempunyai kelas atau label. Pembelajaran yang diawasi atau supervised learning adalah data label atau target ikut berperan sebagai supervisor. Jadi yang menentukan, yang mengatur dari hasil itu dengan adanya supervisor atau guru. Contohnya misalkan kita lihat ke sini, saya punya data Excel. Ya, misalkan di sini ada spaleng, itu adalah panjang kelopak bunganya dengan mengukur dengan menggunakan sentimeter. Kemudian atribut berikutnya ada atribut spal wide, jadi lebarnya dari kelopak bunga itu. Kemudian petal length itu adalah dari daun ya, panjang daun, panjang dari panjang daun apa, petal itu apa ya, bentar saya, peta itu daun bunga ya, daun bunga, petal atau daun bunga. Excel. Daun bunga, kemudian ada petal width ya, kemudian ada spesies. Nah, di sini adalah atribut-atribut yang namakan dengan label yang sebelah sini ya. Jadi Iris Sentosa. Jadi misalkan ketika atributnya sepalengnya itu ukurannya 4 cm, 4,9 cm, kemudian spal width-nya itu lebarnya, ini tinggi panjang, lebarnya 3 cm, kemudian petal length-nya itu atau daun, panjang daunnya 1,4 cm, kemudian petal width-nya itu sekitar 0,2, adalah Iris Sentosa jenis bunganya. Ya, seperti ini. Jadi tahapan ini berdasarkan ini gurunya ya, supervisornya. Jadi yang ada ini labelnya, ini namanya label, yang ada targetnya. Jadi berdasarkan parameter-parameter dari atribut kemudian recordnya. Jadi kalau sekian dengan 4,99, 3,4 adalah dari Sentosa. Misalnya juga kalau misalkan Anda mempunyai datanya, misalkan di sini andaikan ini adalah absen, kemudian UTS, UAS, kemudian tugas ya kalau dinilai. Kemudian nilainya misalkan 90, absen, UASnya misalkan 70, kemudian UTS-nya 80, kemudian tugasnya 90. Nah, dia masuk kategorinya apa? Kategorinya misalkan di sini lulus. Nah, kan itunya jawabannya untuk di sini ada lulus, tidak lulus, dan lulus, tidak lulus ya. Jadi untuk keputusannya labelnya itu yang menentukan. Jadi supervisor itu mempunyai targetnya atau supervisornya. Itu yang dinamakan dengan supervised learning. Kita kembali lagi ke materinya. Jadi
pembelajaran mengawasi atau proses pembelajaran dalam mencapai tingkat akurasi atau proses tertentu. Kemudian contoh klasifikasi itu ada hewan dengan label atau target adalah reptil, ya, serangga, insek, ikan fish, burung, bird, dan mamalia dengan menggunakan fitur tertentu. Ya, fitur-fitur itu maksudnya seperti yang contoh saya tadi, ya, fitur-fitur. Nih fiturnya ada fitur ABC, ada fitur sepal fitur sepal wide, fitur petal wide, petal wide dengan sentimeter. Ini ada fitur-fiturnya, kemudian ada nilai untuk recordnya. Itu akan menentukan yang namanya kelas labelnya. Di sini spesies untuk kelas labelnya. Nah, di sini ada berenang seperti mempunyai bentuk fitur-fitur. Kalau di sini contohnya fiturnya adalah dapat berenang, ya, berenang, kemudian beranak, kemudian bertelur, ya, dan sebagainya. Ini adalah fitur-fitur Anda kan yang kalau seperti yang tadi adalah ini ada kolom atribut misalkan ya. Ya, jadi sebagai indikator suatu hewan masuk dalam kelompok hewan tertentu. Ya, hewan-hewan itu masuk ke dalam kelompok reptil atau insek atau fish atau bird atau burung atau dan mamalia. Contohnya gambar seperti ini animal ya. Nah, ini kan misalkan beberapa termasuk reptil misalkan ya. Ini adalah serangga, kemudian ini adalah ikan, ada burung, ada mamalia. Nah, kategori-kategori berdasarkan dari yang namanya atribut tertentu bisa. Ya, ini class labelnya adalah ini bentuk class label. Ini termasuk yang namanya record ya. Jadi ini termasuk hewan ini hewan serangga termasuk dalam bentuk reptil misalkan. Di sini adalah untuk masuk ke capung misalnya termasuk kelompok yang namanya serangga, fish sama itu. Nah, itu untuk yang namanya klasifikasi. Jadi mengkelompokkan data berdasarkan harus ada yang targetnya. Jadi hewan-hewan itu termasuk dalam kelompok apa gitu. Nah, itu untuk klasifikasi. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan klasifikasi adalah meramalkan kategori label kelas, nominal atau terpisah. Mengelompokkan data membantu suatu model yang didasarkan pada pelatihan menetapkan nilai-nilai label kelas di dalam suatu penggolongan atribut dan penggunaan itu di dalam penggolongan data baru. Tahap klasifikasi pertama itu ada kita membuat konstruksi model, itu menguraikan suatu himpunan kelas yang ditentukan sebelumnya. Kemudian penggunaan model, setelah dibuat model digunakan untuk mengklasifikasikan tuple data yang ada kelas tertentu. Ya, tuple di sini adalah recordnya, ya, untuk record. Mengklasifikasikan record data yang label kelasnya tidak diketahui. Kalau kelas yang seperti tadi kan tidak diketahui itu yang kelompok si iris yang data iris. Nah, ini kan spesies tuh untuk ininya jenis labelnya itu. Kalau tidak ini nggak ada labelnya, itu termasuk yang unsupervised learning ya. Kemudian kondisi model setiap tuple atau sampel dimisalkan masuk ke dalam suatu kelas di sebelumnya seperti melalui label atribut kelas ya. Himpunan dari tuple yang digunakan untuk kondisi model dimulai dengan himpunan pelatihan. Jadi untuk kita ini kalau diisi kan ada data ada dua ya. Jadi ada yang namanya data training, ada data testing. Misalnya data training ada ketika kita punya 100 record atau 1.100 sampel ya. Kemudian kita membagi dalam 80% untuk data training, 20% untuk data testing. Berarti kalau dari 100 record berarti data training itu ada 20. Data testingnya untuk pembelajaran itu ya, untuk pembelajaran itu data training. Ketika untuk menguji apa model kita udah sesuai itu menggunakan data testing. Ya, ini contohnya koleksi model. Di name, rank, years, tenure ini adalah keputusannya. Ini ada kelas label di mana nama Mike itu ada ranknya itu di asisten profesor, dia lama bekerja selama 3 tahun, kemudian ini tidak menjabat gitu ya. Kalau ini asisten profesor si Mary kerja udah 7 tahun, kemudian keputusannya dia menjabat. Nah, jadi kita ada data training ya, kemudian algoritma klasifikasi. Nah, ini algoritma dipakai di sini untuk kasih model. Nah, ini ketika menggunakan rule aturan jika rank sama dengan profesor. Jadi di sini adalah yang dijikakannya itu adalah atributnya dulu.
jika atribut length, if length sama dengan isi baru ini adalah record. Misalkan di sini. Ya seperti ini kan recordnya asisten profesor, asisten profesor itu adalah yang namanya record. Jadi nanti atribut dulu baru sama dengan record. Ini seperti Anda kalau udah pernah belajar di database gitu kan seperti itu tuh ketika query. Or year lebih besar dari 6. Ya, jadi nanti yang lebih besar dari 6 tahun, nah nanti di sini nampil gitu ya. Kemudian dari turn yes. Kemudian kemudian menjabat adalah ya. Itu konstruksi model. Nah, beberapa algoritma klasifikasi yang biasa digunakan ada decision tree, mat bias, decision tree pun juga ada beberapa, ada ID tree, C45 gitu ya. Kemudian net bias, kemudian neural network, ada backpropagation, ini ada beberapa jenis ya. Nanti improve-nya itu nanti ada deep neural network, operational neural network gitu. Nanti masuk ke kategori deep learning gitu ya. Kemudian ada support pattern machine, Snakebird, Bayesian network dan sebagainya. Banyak banget untuk tiga termasuk algoritma klasifikasi. Ya, salah satu yang kita punya materi ini adalah decision tree. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang terkenalnya untuk pohon keputusan ya. Nah, decision tree. Kemudian satu decision tree itu adalah dibentuk dari tipe. Pertama ada root, itu adalah akar ya. Ini pertama. Ini dapat dari mana? Itu dapatnya dari atribut. Atribut yang akan dapat nilai tertingginya untuk untuk entropinya yang diambil. Nah, nanti kita lihat rumusnya nanti. Kemudian berikutnya terbentuk dari internal node. Ini adalah merupakan node pencabangan. Jadi ini pencabangan dari A, ya, ini pencabangan. Ke sini berikutnya itu nih pertama adalah root node dulu, ya. Kemudian contohnya kalau saya misalkan di sini. Saya punya di iris model misalnya ya, dari yang iris ini. Misalkan dari 4 ini kan ID bisa nggak dihitung. Spell length, spell width, petal length, sama petal width. Ini labelnya nggak dipakai. Jadi 4 ini tentukan yang termasuk root node-nya di mana gitu. Berdasarkan dari jumlah recordnya dihitung nanti. Berapa recordnya semua nanti dihitung untuk mendapatkan nilai entropi dan efficient gain ya. Nah, nanti yang dari sini akan dicek yang dapat pertama untuk node-nya di mana node awalnya gitu. Ya, sini. Ya, kemudian selanjutnya ketika misalkan sudah seperti ini yang namanya lead node yang ini, ya lead node itu udah nggak ada cabang lagi ke bawah. Ya udah jadi akar namanya. Ya udah jadi ranting ya. Udah jadi daun seperti ya. Nah, kemudian ketika di sini, kalau misalkan lanjut internal lagi, masih kebagi lagi. Nah, ini kan anak cabang dari sini nih, cabang dari A kan. Jadi makanya itu adalah termasuk internal node. Kemudian ketika yang namanya seperti ini dan harus ada jawabannya gitu ya. Jadi atribut ini kan ada 2 dari kelompok yang di sini ada 2 yang cabang lagi. Kalau dia kan udah mati nih, udah stuck ini artinya udah jadi daun seperti ini juga sama. Ini lagi-lagi internode, jadi akan menjadi node lagi berikutnya. Pertama akar dulu, selanjutnya berakalnya ke bawah lagi gitu, bercabang lagi. Sampai dia titik temu akhirnya itu sampai jadi lead node semua. Yang lead node ya. Jadi akhirnya udah jadi daun semua, udah nggak bisa bercabang lagi. Nah itu dinamai putusan terakhir gitu. Nanti decision tree. Jadi kalau mau putusan, misalkan ya, ketika Anda misalkan nih nilainya 999 misalkan ya. Kemudian nilainya memuaskan, nanti dibagi gitu ya, dihitung lagi apa putusannya ada lulus atau tidak lulus gitu. Nah ini contoh decision tree karena pohon keputusan. Jadi terbangun dari 3, ada root node, akar pertama, kemudian inner node untuk cabang, kemudian untuk lead node itu adalah untuk node untuk daun ya. Jadi udah nggak bisa bercabang lagi, udah seperti ini. Ya harus ada jawabannya, kalau tidak ada jam stuck label aja udah selesai gitu. Enggak, kalau udah seperti ini udah lead node udah nggak bercabang lagi. Nah ini training data ya, di sini ada training data. Ya di sini ada name untuk atributnya, ada X, atribut income sama loan indication. Ini ada klasifikasi algoritmanya yang menggunakan algoritma klasifikasi dengan aturannya.
aturan klasifikasinya jika umur sama dengan muda, ya, muda sehingga kelihatan muda, then loan indication risky, ya, itu termasuk aturan. Jadi ini digunakan misalkan 2, kan kita bebas juga dari 4 beberapa tipe-tipe mau diambil berapa gitu ya, berdasarkan kriteria apa, tergantung kita mengujinya. Jika income sama dengan high, ya, jadi tentukan dulu jikanya itu adalah atribut dulu, baru yang ininya ada parameternya, then kemudian loan indication-nya save misalkan, ya. Kemudian aturan berikutnya lagi, if x sama di middle underscore x and income-nya low, then loan indication risky, ya, putusannya ada risky, adalah aman. Nah, kemudian untuk tes data, ini kalau kalian kasih rule dari dapat ini, nanti lanjut kita di tes datanya. Jadi yang tadi dapatnya apa, misalkan. Berikutnya kalau kita ngisi lagi data udah banyak, ngisi baru lagi ketika udah dihitung. Ya, jadi misalkan ini jual belo, low income-nya, safety, low location-nya, shape, ada apa. Nah, new datanya dari middle x low location risky. Jadi data itu, data training itu sekitar 80%, testingnya itu 20, atau paling banyak 30% untuk data testing, trainingnya 70. Jadi testing itu untuk menguji apakah aturan-aturan kita gunakan itu udah sendiri itu udah betul gitu ya. Seperti itu. Nah, algoritma untuk industri tree, yaitu ada pohon dibangun untuk suatu metode rekursif top down divide conjure, artinya memecah ke dalam divide di sini, divide itu adalah divide itu membagi masalah menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula. Ya, kemudian conjure itu memecah menyelesaikan masing-masing masalah secara kursusif. Kemudian combine itu menggabungkan solusi masing-masing sehingga membentuk solusi seperti mula. Ya, dimana seluruh contoh di pelatihan dimulai dari simpul root, ya tadi yang root dilakukan menguji mencoba ke jalur yang benar. Dan apakah simpul leaf-nya itu ditemukan? Jika yes, masukkan contoh di kelas target. Atribut beberapa ada suatu kategori, jika boleh continue nilai tersebut dihasilkan lebih maju. Nah, kemudian atribut uji terapi berdasarkan heuristik atau pengukuran statistik, misalnya information gain. Nah, untuk kesimpulannya, untuk nge-review entropi itu adalah ukuran dari teori informasi dapat mengetahui karakteristik dari ketidakmurnian atau homogeneity, ya, kumpulan data. Homogenitas, kalau heterogen itu namanya datanya sama, beda-beda. Kalau homogen itu ada data ada sama atau kemiripan. Ya, setelah mendapatkan nilai entropi untuk kumpulan data, maka kita dapat mengukur efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan data tersebut dengan information gain. Jadi ya entropi yang dicari untuk mendapatkan yang namanya information gain. Nah, ID tree, iterative counter measure tree, ya, selain itu kan ada C45 juga. Ini membangun regression tree keputusan secara top down atau dari atas ke bawah, ya. Nah, dari mulai dengan atribut mana yang pertama kali harus dicek, letakkan sebagai root, ya, yang saya jelasin sebelumnya tadi. Caranya adalah dengan mengompilasi semua atribut yang ada dengan menggunakan satu ukuran statistik. Banyak digunakan adalah information gain untuk mengukur efektivitas suatu atribut. Jadi pertama kita harus mencari information gain dulu. Mendapat information gain untuk menghitung, untuk mendapatkan rootnya, ya, akarnya. Ya, tahapan I3 itu dimulai dengan sebuah simpul yang mempersiapkan sampel data, yaitu dengan membuat simpul akar. Yang saya jelaskan sebelumnya, jika semua simpul berada dalam kelas yang sama, maka simpul ini menjadi daun dan diberi dengan label kelas yang contoh yang tadi, ya. Ini cabang dibuat untuk setiap nilai pada atribut dan data sampai akan dipartisi lagi, ya, dipartisikan, dibagi-bagi lagi. Jika sebuah atribut sudah digunakan di sebuah sampel, maka atribut itu tidak akan digunakan lagi. Ya, contohnya misalkan ketika yang A ini, yang B, ya, misalkan untuk yang B, ya. B itu ketika misalkan Anda setelah dibagi lagi, itu B itu nggak atribut itu dipakai lagi. Contoh lagi misalkan ya. Misalkan pertama antara sample length, sample width, sampai petal length, sampai petal width.
Wait ya. Misalkan yang urut pertama itu adalah sepal right. Nah, kemudian nanti ketika udah dibuat root cabang, kan akan jadi 3 lagi nih. Sepal length, petal length, sama petal right. Jadi yang ini nggak diikutin lagi gitu. Terus kalau udah tengah 2 lagi, misalkan di tengah petal length sama petal right ini nggak udah ikut lagi gitu. Yang udah dipakai udah pakai pencabangan atau root node nggak bisa dipakai lagi untuk berikutnya. Nah, itu yang maksud yang di presentasi tadi yang saya bahas. Ya, tadi mana? Tadi nyampe ke ya di sini. Proses ini berarti jika sampai kondisi seperti berikut. Semua sampel pada simpul berada di dalam satu kelas. Ya, selesai seperti contoh tadi saya. Semua atribut lainnya dapat digunakan untuk mengatur sampai yang lebih lanjut. Ya, berhenti sampai titiknya seperti ini. Udah diem ya, nggak bisa lagi. Udah di posisi lead node. Nah, kemudian atribut untuk memilih yang diukur ada information gain, itu adalah memilih atribut dengan nilai information gain tertinggi. Jadi ketika dia lebih dekat distance tree ya, mau yang no ID tree atau C45, pertama itu diambil information gain-nya. Jadi mencari nilai information gain yang terbesar di antara data yang kita punya. Kemudian letakkan probabilitas dengan TOEFL IMD itu dengan pembagian ya di bawah kelas CI, kelas kelas labelnya estimasi sehingga kelas label ada dibagi koma pembagian dibagi dengan pembagian partisi gitu ya. Artinya nanti ada beberapa kita dibagi lagi dari beberapa atribut kan dari beberapa record tuh. Nah, record ketika misalkan atributnya ketika peta length bisa main atau tidak gitu. Misalkan kita lihat ini aja ya biar nggak bingung lagi. Saya buat lagi misalkan jelasinnya agak susah nih. Saya data testing. Nah, ya seperti ini. Jadi misalkan ketika membagi itu kita masuk ke kelompok yang misalkan Sani termasuk yang namanya play atau Sani itu termasuk yang namanya no misalkan untuk playnya. Nah itu adalah mana tadi bawahnya dulu ya. Ya. Jadi dari kelas label tujuan tadi diestimasi dengan CI ini adalah D-nya itu ada partisi dari beberapa atribut gitu ya. Jadi bagi-bagi. Kemudian efisiensi information entropy atau informasi yang diharapkan entropi. Nah, itu dibutuhkan kualifikasi dari sebuah tuple in D ya. Jadi tuple yang dibagi partisi. Jadi betapa dia rumusnya itu input information gain dari semua atribut. Ya, ini sebuah atribut. Ini semua atribut ya. Kalau DI itu baru per atribut. Kemudian minus ini I sama dengan 1 sama dengan sigma M. Ya, jadi data mulai dari data kalau jumlahin recordnya 14 berarti mulai dari 1 dari record pertama sampai record terakhir. VI itu probabilitas log 2 PI. Jadi artinya untuk setiap record ya. Nah, kalau jumlahnya 14 nanti dihitung kita ada keputusan labelnya ada yang yes atau no kalau ada keputusan yes atau no. Jadi dia adalah info D itu information gain-nya itu D atau untuk semua record ya, semua atribut sama dengan minus sigma I sama dengan 1 sampai M. PI ini probabilitas untuk I, log 2 kemudian PI. Selanjutnya ada information needed after using A to split D into via partition. Jadi setelah digunakan A itu di-split lagi ke dalam partisi untuk mengklasifikasikan data tersebut. Jadi information A, contohnya kalau information A seperti saya misalnya ketika udah mendapat nilai information dari seluruh dari data gitu ya. Saya misalnya mendapat semua ini kan recordnya ada berapa nih? Ini recordnya ada 150 misalkan. Saya misalkan udah mendapatkan nilai information gain dari semua record ini kan jumlahnya 150 tadi ya. Nah nanti akan dibagi lagi yang misalkan
kita ada nilai yang 56 itu record ke-6 atau ID 6, 5,4 misalkan spesiesnya apa? Iris Sentosa atau misalkan ini ada beberapa apa namanya selain ada iris spesies color misalkan. Nah, nanti itu akan dihitung gitu ya. Akan apa namanya? Nah, untuk apa namanya dari mulai sama juga dari J1 sampai V, ini DJ, DE. Jadi ini adalah artinya dari beberapa jumlah yang apa namanya yang masuk kategori misalkan tadi iris sentosa atau iris tadi apa satu lagi iris misalkan basic color misalkan ya. Contohnya nanti saya jelasin lagi di berikutnya. Jadi information gain itu kemudian dari setelah dapat nilai yang ini, berikutnya itu akan mengurangin info D itu yang ini kan, info D. Jadi keseluruhan dari record dicari information gain, kemudian mencari information gain dari setiap atribut. Nah, nanti information gain ini dapatnya untuk dapat gainnya itu gain sendiri itu akan nilai yang dapat dari info D ini, information gain untuk semua record dikurang dengan apa namanya atribut dari information setiap atribut. Nah, seperti itu rumusnya. Jadi contohnya di sini kasusnya atribut untuk memilih information gain. Di sini ada atribut untuk menseleksi information gain. Jadi di sini ada kelasnya ada dua. Kita lihat di sini di by computer ya. Di by computer di sini ada apa untuk kelas label targetnya ada no dan yes dua. Di mana di sini yes ada totalnya yes ada berapa nih total yes ada ini jumlah recordnya ada 14 ya recordnya ini kita lihat 14 record di mana untuk yang tidak itu 1 2 3 4 5 ya. Jadi pertama Anda mencari nilai yang no-nya itu ada 5, yes-nya ada 9 ya. Jadi kan untuk rumus yang ini ya. Nah, untuk pertama informasi entropi info D sama dengan minus I sigma I sama dengan 1 sampai M PI log 2 P1. Nah, jadi untuk info D tadi ini jadi I information 95 itu artinya kan keseluruhan dari semua ini ya. 95 artinya itu 9-nya adalah yes. Ya 9 yang jawab yes, kemudian yang 5 itu yang no. Sama dengan kita ini karena kita tadi dibagi per ya, nah nanti jadi begini kan. Jadi jumlah yang yes itu kan ada 9 per jumlah keseluruhan data 14. Jadi minus 9 per 4 log 2, kemudian 9 per 14 lagi dikurang total yang no itu 5 per 14, 14 jumlah record. Ya, menelok 2, kemudian 5 per 14 lagi sama dengan totalnya ya 0,940. Jadi information gain itu senilai 0,940. Perhatikan baik-baik. Kemudian saya di sini contohnya, ya seperti sini, saya mengambil lagi untuk berikutnya, untuk rumus yang ini, info A, D sama dengan sigma, J sampai 1 sama dengan V, DJ per D. Yang kali info DJ. Jadi saya akan mencari dulu dikategorikan dari yang X ini ya. Jadi saya ngitung yang persen yang X ya. Jadi info D ini untuk yang X. Ya, yang ini samping ya rumusnya. Jadi di sini saya dari X itu ya ini X buat lagi sini. Kita lihat untuk yang 30 yang menjawab apa nama yang yes probabilitas untuk yes itu berapa? Ya, ini yang yes itu menggunakan VI. Yang yes untuk yang 30 dia ada 2 positif. 2 jawaban, 3 jawaban negatif. Kita lihat yang 30 lebih kecil sama 30, lihat di sini pertama 0, kemudian 0 lagi, kemudian lagi P30. Nih, P30 nih yang yes 3, kemudian lagi ya. Totalnya ada 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, kemudian 5 ya. Jadi kemudian lihat di sininya sampingnya X
Jika if X sama dengan ini kecil sama dengan 30 ada berapa? 0, 1, 2, kemudian di sana 3 ya. Kemudian 0 lagi untuk 30 adalah yang, nah ini ya, ada 3 tuh. Kemudian untuk yes-nya ada 2. Yes-nya kita lihat yang yes untuk kecil sama dengan 30 ini 1, kemudian ini 1, 2. Ya. Jadi ketika dapat nilai ya untuk apa namanya information untuk VINI ya untuk 30 dia senilai 0,91 ya ini juga sama dihitung untuk yang ini T40 ada 4 sama 0 ya dia dapatnya 0 nilainya kemudian untuk ini sampai seperti ini ya dihitungin seperti ini caranya sama seperti ini tapi bedanya ini untuk yang X ya jadi berarti kalau ini adalah seperti ini info SJ 5/14 ya 5/14 artinya ini kita lihat di sini ada apa namanya positif sama negatif ada 2 ada 3 jadi 5 per jumlah recordnya ada 14 keseluruhan datanya 14 ditambah dengan ini adalah 4 0 nih 40 4 sama 0 ya ada jumlahkan 4 nih ini jumlahnya 3 tambah 2 kan 5 per ditambah jumlah recordnya 14 jadi 3,2 sama dengan 0,694 itu input DX ya untuk rumus yang dapat yang ini kemudian untuk apa namanya ketika di sini adalah untuk nilai 5/14 ya untuk yang ini artinya berarti X lebih kecil dari 30 dia apa namanya lebih output 5 dari 14 sampel artinya ada 5 jumlah yang jawab yang umur 30 tahun ada 5 dari total 14 sampel dengan 2 yes ya 2 yes nih kemudian 3 no akhirnya impression gain-nya itu nilai yang 0,940 dikurang info X itu 0,694 totalnya 0,246. Nah, samaan untuk gain kemudian saya lagi untuk gain income, student, kredit. Nah, dapat untuk gain income dapat 0,029, kemudian untuk yang gain student 0,151. Kemudian gain credit rating 0,064. Tuh. Lanjut kita ke contoh untuk menghitung menggunakan ID3 untuk suatu kasus yang apa namanya sampel datanya adalah untuk permainan ya. Di sini siapkan data pertama siapkan data training, pilih atribut sebagai akar, kemudian entropi ya, seperti yang tadi entropi S adalah I sama 1 sampai N minus PI kali log 2 PI. Kemudian gain S untuk S gain SA S itu adalah dari entropi total, kemudian A-nya itu untuk atribut ya, atribut dari data yang masing-masing. Jadi kalau ada 5 atribut berarti nanti itu satu juga ya, seperti contoh yang di atas tadi. Kemudian entropi setelahnya nanti entropi entropi yang hasil ini dikurang dari total yang namanya setiap total record dari entropi kemudian kali entropi masing-masing. Kemudian buat cabang untuk tiap nilai, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Nah ini dataset yang digunakan, di mana di sini ada 4 atribut, outlook, temperatur, humidity, credit, dan 1 kelas. Nah, karena klasifikasi dia ada sebenarnya kelas labelnya adalah play. Di dalam play ada 2 untuk putusnya ada 2 ada no dan yes. Nah, pertama untuk ini kita tentukan ini kan untuk kalau tahapan ini adalah menyiapkan data training kan. Ini data training udah. Kemudian pilih atribut sebagai akar. Nah, kita dari 4 dari outlook ada plato humidity sama windy. Kita lihat di sini jumlah recordnya ada 14. Ada 14 record gitu ya. Kemudian 4 kolom ya 4 atribut yaitu yang akan dihitung. Kemudian kita masukkan pilih atribut sebagai akar. Untuk memilih atribut akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Nah, dari nilai tinggi 3 dari gain, misalnya ada outlook, temperatur, humidity, sama windy. Dari atribut yang ada untuk mendapatkan nilai gain harus ditentukan terlebih dahulu nilai entropinya.
Artinya nilai entropi dari total dari ini semua. Baru nanti nemu untuk yang satu-satu. Nah, kita buat seperti ini. Perhitungan itu entropi data gen akar. Jadi untuk node pertama ya. Kita petakan yang seperti ini nama-nama setiap nama atributnya masing-masing kan atributnya kan ada nih. Atributnya kan ada outlook, temperatur, humidity, sama windy. Nah, kita kan ini kelas label nggak diikutan. Nah, kita buat seperti ini, outlook, temperatur, humidity, windy. Kemudian sama sini ada recordnya. Outlook recordnya ada berapa jenis? Kita lihat outlook berapa jenis. Outlook itu ada sunny sama cloudy sama rainy ya, ada 3. Kita lihat di sini. Cloudy, rainy sama sunny. Temperaturnya sama, ada cool, hot sama mild ya. Hot, mild sama cool. Dan yang lain humidity juga ada high, normal sama ada cuma 2 ya. High sama normal. Kemudian untuk windy ada false dan true. Nah, buat seperti ini semua, kemudian nanti dihitung jumlah kasusnya. Ya, jumlah kasus dihitung total dari kasusnya ada berapa? Kasus untuk load, ini sunny ya. Kita lihat di sini entity total. Pertama mencari entity total keseluruhan dari data ini. Kita lihat totalnya itu ada jumlah ngitung. Jumlah yang yes-nya ada berapa? Di sini yes-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yes. 4 yes sama ada 10 yang yes, 10 yang yes ya. Yang 4 no 10 yes. Jumlah datanya ada 14. Jadi ketika sini 4 untuk entity total, ini kan ada probabilitas ya. Mestinya kan ada probabilitas ini. I sama dengan 1 MN, jadi mulai dari 1, record 1 sampai 14, minus PI, probabilitas dari record 1 semua, kali log 2 kali PI lagi. Jadi minus 4, ini pertama untuk yang no dulu ini ya. Minus 4 per 14, kemudian kita lihat rumusnya di sini, dikali log 2, ya dikali dengan log 2 per 10 per 4 ditambah minus 10 per 14 kali log 2 10 per 14. Artinya nih yang 10 ini adalah yes-nya. Yes-nya kemudian jam berikut 14 dikali log 2 ya. Kalau saya ngitungnya ini dulu nih, cari ini dulu kemudian log kalau Excel itu enak nih. Di 4 per 14 dikali dengan log 2 itu menggunakan Excel lebih gampang. 4 per 14 ditambah dengan 10 per 2 dapatnya entropi totalnya 0,863 3102569. Setelah dapat entropi total, kita lihat masing-masing entropi. Ya, kita lihat entropi untuk cloudy. Cloudy itu ada ada 0 per 0 itu berarti kita lihat untuk yang cloud ya, satu-satu ya ini. Ya, di sini lihat. Untuk yang cloud, dia untuk yes. Untuk yang total semua kan ada 4. Ya, iya-nya 4, yang maunya tidak ada. Kemudian untuk rainy jumlah kasusnya ada 5. Ini totalnya ada 14 semua ya, antara cloudy lah ini sama ada 14 totalnya. Nah, ini ada 5, di mana iya-nya ada 4, tidaknya 1. Kita lihat dari sini aja. Ya bingung. Sunny kita lihat, Sunny ada yang yes-nya berapa? Sunny 1, 2, P-nya no 2. Kemudian Sunny no-nya 0. Kemudian Sunny 3 ya, ada 3. Sorry, Sunny ini adalah no. Kemudian Sunny no ada 3 ya. Kemudian Sunny yang yes ada berapa? Sunny yes 1. Kemudian Sunny 2 ada 2 ya. Jadi yang 3 yes, 2 no. Kita lihat betul nggak di sini. Sunny, nah ya 3 per 5. 5 kan total semua. Total yang menjawab Sunny itu ada 5. Kita lihat untuk Sunny ada 5. Sunny 1, 2, 3, 4, 5. Total kasusnya 5. Kemudian yang jawab untuk no itu ada 3. Sama yang yes-nya ada 2. Ya. Jadi di sini untuk begitupun yang lain ya.
Jadi sani minus 35 kali log 2, 3/5. Ini 3-nya adalah no, yes-nya ini 2 minus 2/5 kali log 25, 0,9594. Yang lain punya sama, yang ini. Anda ngitungnya sama seperti tadi, Anda dicari yang cool ada berapa, yang yes-nya, yang no-nya berapa, yes-nya berapa. Nah, itu kasus berarti 4. Ini kan ketahuan di sini bawah kasusnya. Ini yang bawah kasusnya atau kasus semua, yang atas adalah yes atau no-nya. Ya, kemudian kalau bisa diginiin dulu ya, lebih anak bisa lebih gampang ngitung seperti ini dengan tanda seperti ini dulu. Jadi dibuat dulu, buat pet dulu, kelodinya ada 4, trainingnya ada, tokasnya ada 5, kemudian ya ada 4, no-nya ada 1 misalkan. Kemudian temperatur juga sama semua, dibuat pertanyaan seperti ini baru dihitung. Ya, entropi masing-masing. Ini entropi masing-masing tadi kan udah entropi masing-masing, ini entropi masing-masing ini segini. Kemudian buat seperti ini, ya, Anda buat pertanyaan semua. Kalau yang ada 0 seperti ini, gak usah itu, mesti 0 hasilnya. Kalau ada satu antara ya dan tidak 0, mesti 0 hasilnya, gak usah dihitung lagi. Kemudian mencari gen, ya untuk mencari gen total itu adalah I sama dengan 1 sampai N outlog per total. Ya di sini kan tadi untuk gennya itu kan 14, 4/14 dikali 0, 0, 0, 0 atau outlog, ditambah dengan 5/14 kali 0, sorry yang tata ini ya. Nah dari sini nih. Itu 2, 3, antar 1, 2, 3. Ya, masing-masing kita lihat. Nah ini 0,8, 0,7, kemudian ada 0,9. Jadi untuk totalnya dihitung, dapatlah gen total outlog 0,86310569. Ini dari total yang sebelumnya. Nih dari sini. Entropi keseluruhan. Ya, entropi keseluruhan. Kemudian ini adalah setiap yang namanya 4/14. Ini adalah 4/14. Kita lihat di sini. Ya, 4/14 untuk outlog. Di sini ada yang namanya kelompoknya kelodi. Kelasnya 4. Jadi 4 per jumlah dari entropi kan 14 tuh. 14 ini pun sama. Jadi ini ada 5/14 dengan nanti kalikan dengan 0,7-nya. Ya. Nah, 0,7. Kemudian berikutnya ini adalah untuk kelompoknya yang sani ya. Sani itu kasusnya ada, sani itu ada 5, totalnya 5, berarti 5/14 kan. 14 kan total semua tuh. Jadi 4/14, 5/14, 5/14. Ya, dapatlah ketika Anda tambah-tambah, ya, dapat dari 0,258. Begitupun untuk gen total temperatur, total humidity, total wine itu dihitung, ya, sama dapat sebenarnya 0,05. Ini dapat untuk yang gen total humidity 0,37. Kemudian untuk nilai total temperatur 0,1, kemudian untuk total outlog 0,2. Kemudian dipetakan lagi seperti ini. Nah, ya untuk mencari total ini, mencari total mencari akar, berarti nyari yang gen terbesar di antara atribut ini. Jadi atribut outlog, temperature, humidity, sama windy yang paling gede itu gennya untuk kelompok humidity itu 0,3751. Ya, jadi kalau untuk yang nanti cabangnya akan node-nya pertama humidity, kemudian nanti ada kelasnya itu kan ada high sama normal. Ya, kalau high berarti, kalau normal berarti udah 0 entropinya, jadi udah jadi leaf, jadi daun. Yang high-nya itu akan lanjutnya di cabang. Ya. Nah, unity jadi high sama yes. Ya, ini yang normal udah selesai karena di sini udah nilainya 0. Nah, udah 0 nilainya. Nah, lanjut yang ini nih, yang high-nya dihitung tuh. Humidity saat ini jadi 1. Jadi akar pertama, akar berikutnya 1,1, ini untuk normal udah selesai. Ini udah leaf. Ya, ini ada cabang, ini adalah akar. Ya, jadi ada 2 nilai atribut humidity. Ini ada 2, kenapa ada 2? Kita lihat ya atributnya ada 2 nih, high sama normal.
Kalau ini berarti kalau pertamanya tidak dapatnya ini, kalau di ini sama Sani. Jadi tergantung jam recordnya. Recordnya ada berapa jenis gitu. Ya. Jadi ada dua atribut, di sini mengasihkan kasus menjadi satu putusan yes, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut untuk yang si normal ini. Tapi untuk nilai atribut high masih perlu dilakukan perhitungan lagi. Ini lanjut perhitungan lagi. Nah, kita lanjut setelah ini. Yang dicari karena si humidity udah jadi akar, ketika di data ini, ya kita beri ke sini lagi. Nah, jadi yang tersisa sekarang tinggal outlog, temperatur sama windy. Sekarang yang nyarinya per high, yang termasuk yang namanya kelompoknya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti ada yang kan yang normal kan udah jadi daun. Berarti kan dihitung lagi nih. Berarti yang sekarang tinggal yang ini jadi high-nya aja. Nah, kita lihat pecah lagi ya setelah tadi kita dapat akar. Yang dapat akar kan humidity sama high sama normal. Kita lihat jadinya sekarang yang kelompok normal anggota untuk humidity high-nya aja diambil. Yang high semua. Tapi yang ini nggak diprosesnya, yang untuk ini sama outlog, temperatur, binit sama udah ini nggak dihitung. Cuma kan ini kan untuk yang masuk high-nya dulu dimasukin nih. Ya. Jadi untuk yang selain high dibuang semua. Jadi tinggal dari ini ya kan. Nih. Satu ini buang nih. Bagian ini untuk baris kelima, ke-6, ke-7, kemudian 8, 9, 10 dibuang sama 13. Itu dibuang. Jadi 7 dibuang. Nah, selanjutnya udah dapet, kita bawa lagi tadi. Ya tinggal kan ini udah dapet nih satu-satu kan. Berarti outlog, temperatur sama windy sama. Plotnya juga dihitung, ini sunny, cool, hot, mild sama false dihitung semua sama semua. Dicari masing-masing entropi masing-masing, cloud, rainy sama sunny. Kemudian temperaturnya sama dicari ya, seperti contoh yang tadi ada cool, hot sama mild. Kemudian ini false sama true, nih dapatlah nilainya yang paling besar itu nilai untuk humidity untuk outlog 0,69. Jadi dia ini cabangnya adalah setelah humidity outlog ya. Kemudian cabangnya ini untuk ini adalah cloud, jadi rainy sunny ini adalah recordnya. Jadi record yang cloudy yes, yang rainy dipertanyakan ini adalah no. Kita lihat di sini. Oh benar. Nah, ya windy. Jadi yang diambil adalah outlog. Ya, ada cool, hot sama mild. Cold, hot sama mild. Nah, jadi ada cloud sama rainy sama sunny ya. Oke, terus yang dilanjutin untuk ini adalah nilai ini adalah yang rainy. Lanjut kita lihat rainy. Ya, rainy. Ya, nilai ini terus nih. Ini kalau udah yes, udah no, udah selesai. Jadi jika kelembaban lembab normal, ini permainan misalkan bermain bola ya. Ketika kita ngecek kondisi ketika lembab, kemudian dengan kelembaban normal itu mah tetap main. Misal main bola ada ya, atau main tenis ada ya. Kemudian tapi ketika ada musim, ada dingin, panas atau cerah ya. Dia kalau dingin ya tetap main. Tetapi kalau yang namanya sunny juga tetap tidak jadi kalau panas. Kemudian kalau ini kalau hujan pertanyaan, jadi lanjut lagi berikutnya diperlukan perhitungan lagi. Sama saya tadi berarti sekarang temperatur sama windy kan dua lagi kan. Tinggal temperatur sama karena si humidity sama outlook udah seperti tinggal dua lagi antara temperatur sama windy sama dibuat seperti ini lagi itu seperti tadi ya, dapatlah yang namanya si windy itu antara false atau true ketika dia anginnya ketika hujan
kemudian anginnya ada angin, tidak main tenis, tapi ketika dia tidak ada angin, anginnya ada. Di sini adalah jawabannya true, no, berarti tidak main. Ya, seperti itu. Ini puncak dari yang namanya hitungan ID3. Distance tree dengan metode ID3. Ya, ini contoh yang tadi untuk sebelumnya. Jadi yang untuk ada income, student, credit rating, sama by komputer. Nah, ketika umur 31-40, dia untuk beli komputer, yes. Ketika umurnya kurang dari sama dengan 30, dia adalah tipenya mahasiswa, kemudian tidak tidak membeli, kemudian kalau ada tidak ada yang beli, yes gitu kan. Kemudian untuk kredit juga sama, dibikinnya sama dengan 40, kredit ratingnya keren, sama excellent, sama fair. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Nanti berikutnya akan masalah materi net bias, nanti kita akan ada praktikum lagi untuk minggu depan untuk di praktikum dapat minernya. Sekian dan terima kasih telah menyimak materi untuk algoritma klasifikasi yang dibahas adalah metode ID3. Terima kasih semuanya. Saya